Di dalam kita hidup ini, Masya Allah, dosa demi dosa mengintai kita anak Adam. Sekuat apapun kita beribadah, terkadang-kadang kita tergelincir dalam dosa. Di sini kadang-kadang kita lupa dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taubatan nasuha, dengan menangis beristighfar di tengah malam atau setiap saat kita beristighfar, dosa kita kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat pada Jumat, rahimakumullah. Dengan perasaan rasa syukur yang harus kita terjemahkan, yang harus kita buktikan syukur itu dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita saat ini masih diberi kesempatan untuk bermuhasabah, mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita itu. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan menjadi sebaik-baik bekal kita setelah masing-masing di antara kita mengakhiri episode demi episode melakonkan peran di atas panggung sandiwara dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dihaikan oleh Allah, orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Surah Ali Imran ayat 102. Saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa kita lahir ke dunia ini bukan karena pilihan kita dan pilihan kedua orang tua kita? Kita juga tidak pernah tahu mengapa kita lahir dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih dan menentukan kapan kita dilahirkan, siapa bapak atau ibu kita, dan kapan kita akan mati, dan di mana kita kelak akan dimakamkan. Kita hanya wajib berikhtiar, sebab kita tidak ada pilihan kecuali menjalankan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada setiap hambanya, yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Selagi kita menjalani hidup ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk sebanyak dan sejauh mana perintah Allah yang telah kita tunaikan, dan sebanyak dan sejauh mana larangan Allah yang telah kita tinggalkan. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Tentunya Sang Pencipta sangat mencintai, sangat menyayangi, menjaga hasil ciptaannya, serta selalu berbuat baik kepada kita. Ayat ini membantah seakan-akan Allah nanti pendendam, seolah-olah Allah nanti akan mengazab sedemikian rupa. Derita demi derita, azab atau kesenangan, itu adalah hasil perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melanjutkan apa yang kita mau, hasil perbuatan kita. Setiap sesuatu yang kita menciptakan, misalnya saudara-saudaraku sekalian menciptakan suatu karya, tentu karya yang Anda ciptakan itu Anda akan sayangi, tidak akan Anda rusak atau Anda lecehkan. Begitu juga kita, manusia ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta, sangat sayang, dan selalu menjaga ciptaannya, termasuk kita manusia. Itulah sebabnya ukuran beragama seseorang bukan dihitung dengan ritual, tetapi dilihat di luar ritual, di luar aktivitinya sehari-hari. Dia sangat-sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab manusia, apapun mereka, siapapun mereka, apapun perbedaan kita, mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Kemudian, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Tentunya Sang Pencipta sangat mencintai dan menyayangi, menjaga hasil ciptaannya, serta selalu berbuat baik kepada kita. Ini argumennya ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan kita beranggap, ya Allah, kalau aku baik dengan engkau, maka engkau akan baik dengan aku. Allah tersinggung. Sebab dalam 24 jam Allah telah menginformasikan lewat Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. 24 jam saudara-saudaraku sekalian, membangkang atau taat, rahman rahim Allah tercurah untuk kita. Jadi berbuat baiklah, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan, kadang-kadang kita tidak paham. Amal soleh, amal itu kerja, karya, perbuatan, aktivitas soleh yang baik-baik, yang berkualiti. Tapi kita sudah confuse. Amal soleh itu seolah-olah di hamparan sejadah, di rumah-rumah ibadah, berjam-jam menghabis-habiskan waktu berzikir-zikir saja, sementara kita lupa untuk berbuat sesuatu kebaikan di tengah masyarakat, di tengah umat manusia. Saudara-saudaraku sekalian, intisari dari berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkuat lagi dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard
yarhamukum man fis sama, yang artinya sayangilah apa yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu. Bayangkan kalau kita hidup penuh kebencian, saling menghujat, saling mencaci maki, bahkan na'udzubillah saling mengkafir-kafirkan, meneraka-nerakakan orang lain, seakan-akan surga itu milik kita sendiri. Ini takabur, takabur. Sebab yang menentukan kekafiran, yang menentukan azab atau tidak takdir seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lancang. Pandai-pandai kita menghakimi, pandai-pandai kita memvonis, sedangkan setiap salat kita berikrar Maliki Yaumiddin, yang berkuasa, yang merajai hari pembalasan. Jadi yang berhak memberi balasan, apakah baik atau buruk, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama. Allah yang menentukan hari pembalasan. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi baginda Rasulullah sallallahu berpesan, irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di muka bumi, yarhamukum bis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Dari mana kita berbuat begini? Dari dalam rumah tangga kita. Ayah yang penyayang kepada anak, suami yang penyayang kepada istri, istri yang penyayang kepada suami, istri yang penyayang kepada anak, akan terus di tengah masyarakat, di tengah umat, iklankan Islam yang penuh cinta dan kasih sayang. Karena apabila kita menumpahkan rasa kasih sayang di bumi, yang di langit akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian yang ketiga, di dalam kita hidup ini, Masya Allah, dosa demi dosa mengintai kita anak Adam. Sekuat apapun kita beribadah, terkadang-kadang kita tergelincir dalam dosa. Di sini kadang-kadang kita lupa dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, dengan menangis beristighfar di tengah malam atau setiap saat kita beristighfar, dosa kita kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Namun dosa karena mulut kita memfitnah orang, dosa kita karena menebarkan berita hoak, dosa mulut kita karena memaki mencaci orang, dosa kita mengambil hak orang lain tanpa halal, dosa kita mengganggu rumah tangga orang lain misalnya. Ini tidak dapat selesai dengan pergi ke Mekah sana, tidak selesai, melainkan kita harus jumpa kepada orang yang kita zalimi itu untuk memaafkan kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi tuntunan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar, terutama mohon ampun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfar, bermohon ampunan Allah lah kamu kepada Allah. Bermohon ampunlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Bapak, Ibu, ini ada rahasia besar. Apa? Orang yang banyak beristighfar akan diberi balasan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka di negeri orang yang banyak memohon ampun, apakah astagfirullahaladzim, apakah I'm sorry. Lihat kita di Singapura ini, budaya I'm sorry, ya, saling memaafkan, saling meminta ampun. Maka negeri itu akan diturunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat, yursilis sama alaikum midrara, turun hujan yang lebat, artinya lambang kemakmuran. Kalau turun hujan, suasana nyaman, udara nyaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan akan subur, binatang ternak akan berkembang biak dengan baik. Maka banyak-banyak beristighfar. Tidak cukup dengan itu saudara-saudaraku sekalian. Di ayat yang ke-12, ya, di ayat yang ke-12, di samping itu diturunkan hujan yang lebat, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia, yakni Allah, akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
Saudara-saudaraku sekalian, kebun-kebun di sini jannah. Surga tak ada dalam Quran. Surga itu di dalam kitab Weda. Dalam Quran jannah mengadakan kebun-kebun. Neraka juga bukan bahasa Al-Quran. Neraka itu bahasa Sanskerta. Nar. Apa dia nar itu? Simbol dari kebencian, kemarahan, permusuhan, emosional. Belum lagi nanti meninggal dunia. Di dunia ini kita kadang-kadang menciptakan suasana neraka. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Jarang kita menangkap pesan apa manusia dan batu. Bukan manusia itu dibakar macam sate sebagai pembakar api neraka, bukan, tetapi para provokator yang memanas-manaskan situasi, mulut-mulut orang-orang yang menghasut, memfitnah, menebar berita hoak, sehingga timbul kepanasan, keonaran, rusuhan. Ini mereka ini yang diciptakan oleh Allah, neraka dari manusia dan batu. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku semacam ini. Saudara-saudaraku sekalian, dengan banyak beristighfar kepada Allah, silakan. Yang paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga maksum, tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali beristighfar. Mari sama-sama dalam sisa hidup ini, 3 komponen ini, maksimalkan segala perintah Allah kita tunaikan, maksimalkan larangan Allah kita maksimalkan. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berbuat kebaikan, banyak-banyak beramal soleh. Amal soleh tadi berbuat kebaikan, ya bukan hanya sebatas ritual saja. Anda senyum, Anda menolong menyeberang orang di jalan, itu sudah amal soleh. Subhanallah, Anda bekerja dengan jujur, itu adalah amal soleh. Dan yang ketiga, karena kita sebagai hamba Allah manusia yang diintai oleh setan lanatullah berbuat dosa, maka Allah memberi kesempatan untuk beristighfar, memohon ampunan. Dan orang yang banyak beristighfar, dikala Anda menghadapi berbagai problem, kesulitan, rizki, karir, masalah, banyak-banyak beristighfar. Orang yang banyak beristighfar akan dimurahkan rizkinya, akan ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya, dan akan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak beristighfar. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubbadik sayyidina wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, berapa saat lagi ritual 2 rakaat akan kita tunaikan. Semoga sholat hari ini sholat yang terbaik. Apapun yang kita ucapkan, gerakan-gerakan di dalam sholat, semoga Allah terima sebagai tambahan amal-amal kebaikan kita. Namun ingat, begitu salam kanan dan salam ke kiri, kita mengakhiri sholat,
Allah akan minta bukti mana hasil karya sholatmu di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini ikrar, kita siap menjadi orang yang penebar keselamatan, penebar kasih sayang, dan penebar berkah. Jangan hanya pandai mengucap saja. Bahkan kadang-kadang ironis, habis bertengkar, ya, habis kita diskusi, sekian, habis kita maki-maki orang itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paradok. Sedangkan itu adalah ucapan doa, ucapan janji kita, penebar keselamatan, penebar rahmat, kasih sayang, dan penebar berkah. Semoga kita dalam sisa hidup ini menjadi orang yang mampu ditolong oleh Allah untuk penebar keselamatan, penebar kasih sayang, penebar berkah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang mengabulkan setiap doa hamba-hambamu di hari Jumat yang penuh berkah ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, beberapa poin dalam khutbah ini telah kami dengar. Beri kami kemampuan ya Allah untuk semaksimalnya melaksanakan segala titah perintah-Mu dan Rasul-Mu, menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan ya Allah, beri kami juga bimbingan dan kekuatan untuk kami dapat mampu menebar kebaikan kepada sesama, menebar cinta dan kasih sayang kepada sesama. Dan ya Allah, semoga istighfar kami Engkau terima sebesar apapun dosa kami, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, sebesar gunung Uhud. Ya Allah, kami datang menghadap-Mu memohon ampunan. Sesungguhnya ampunan-Mu lebih besar dari kesalahan-kesalahan hamba. Ya Allah, semoga ampunan-Mu tercurah untuk kami semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.